Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita mulai. Baik, terima kasih. Nama saya Caka Awal. Jabatan saat ini adalah Direktur Keamanan Internasional dan Perwujudan Senjata Kementerian Luar Negeri. Silakan jika ingin ada yang ditanyakan. Dari pengalaman Bapak di Kemlu itu, terutama ya sebagai Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, bagaimana konsep keamanan internasional itu terkait dengan konsep keamanan nasional di Indonesia? Silakan, Pak. Eh, Terima kasih atas pertanyaannya, Dilan. Teman-teman sekalian, ada Kevin, Fadil, dan Rara. Pada prinsipnya adalah keamanan internasional dan keamanan nasional itu saling mempengaruhi. Jadi keamanan suatu negara itu dipengaruhi oleh keamanan internasional. Keamanan nasional suatu negara mempengaruhi keamanan internasional. Terutama karena pada saat ini adalah isu-isu keamanan internasional itu memiliki sifat yang lintas negara. Sifat lintas negara itu tentu saja dalam artian berefek ya, berimplikasi keamanan suatu negara berimplikasi terhadap keamanan negara lain. Ya, tentu saja contoh yang paling gampang, salah satu contoh yang paling mudah ialah kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional itu kejahatan yang dilakukan antar negara. Ya, salah satunya adalah misalkan korupsi. Korupsi hasil korupsi satu negara disimpan di negara lain. Kemudian ada kejahatan misalnya kejahatan lainnya seperti people smuggling, trafficking in person. Itu juga karena menyelundupkan orang ke negara lain atau memperdagangkan orang ke negara lain, itu saja mempengaruhi keamanan, ya keamanan nasional negara itu maupun keamanan internasional. Jadi hal-hal seperti itu apa namanya mempengaruhi lah, saling mempengaruhi keamanan nasional, mempengaruhi keamanan internasional dan sebaliknya. Demikian. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, untuk tanggapannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya sangat berat ya, tapi sangat menarik. Jadi ini untuk masalah pengungsi Rohingya kita bisa lihat dalam beberapa tahap. Ya, pertama, mengapa itu terjadi? Ya, tentu saja teman-teman sudah tahu ya, pengungsi Rohingya adalah pengungsi yang berasal dari Myanmar, terutama di wilayah yang namanya Rakhine State. Ya, di Rakhine State keadaan tidak aman, mereka tidak diakui sebagai warga Myanmar, kemudian mereka didorong untuk keluar dari Myanmar, keluarnya kemana? Ke sebelahnya itu Bangladesh. Ya, jadilah mereka pengungsi. Oke, berbondong-bondong mereka ke sana menjadi pengungsi, kemudian tinggal di satu tempat di Bangladesh yang namanya Cox's Bazar. Banyak sekali mereka, lebih dari 1 juta orang ada di sana, lebih dari 1 juta Rohingya ada di sana. Keadaannya di tempat itu sangat memprihatinkan. Ya, keadaannya tidak layak, hunian tidak layak, kemudian fasilitas tidak layak, infrastruktur tidak layak, ditambah dengan situasi yang tidak aman. Ya, banyak kekerasan di sana, tindak kriminal di sana. Bahkan diduga banyak kekerasan seksual ya terjadi di sana. Overcrowded ya, sehingga memaksa mereka untuk mencari uh, jalan uh, jalan yang ilegal gitu ya untuk keluar dari sana untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Ya, mereka mengungsi ke negara-negara lain. Ada yang ke Thailand, ada yang ke Malaysia, dan ada yang ke Indonesia. Ya, fenomena ini telah terjadi sejak tahun 2016. Ya, tidak ada penyelesaian yang komprehensif. Dalam artian mereka Myanmar masih belum bisa menerima. Kita mengusahakan ya melalui ASEAN, melalui PBB kita selalu mengusahakan agar Myanmar mau mengakui Rohingya sebagai warga negara dan menerima kembali. Itu masih sangat terbatas kemajuannya. Jadi keadaan ini masih berlangsung sejak 2016 sampai saat-saat terakhir mereka makin desperate berada di sana, makin banyak datang ke Indonesia melalui boat, ya melalui boat, makin banyak melalui ke Indonesia, termasuk ke Indonesia. Indonesia itu sebenarnya negara transit karena mereka kenapa? Karena mereka sebenarnya mau ke Malaysia. Malaysia lebih banyak mereka berada di sana dan mereka bisa bekerja di Malaysia walaupun secara ilegal ya, tidak secara legal. Di Indonesia mereka melihatnya sebagai tempat transit untuk ke Malaysia. Nah, uh, mereka sampai sini itu membayar ya karena apa bootnya aja mesti beli ya terus mereka bayar orang agar bisa ke sini gitu ya bayar awak kapalnya bayar sindikat ya agar bisa diselundupkan keluar dari Cox's Bazar keluar dari Bangladesh sampai ke Indonesia. Ini sindikat jahat inilah yang memfasilitasi perjalanan ilegal dari kelompok Rohingya. Nah, tanggapan kita gimana ya? Manusia adalah salah satu sila dari Pancasila, salah satu inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, sehingga kita juga memiliki kewajiban kemanusiaan, memberikan bantuan kemanusiaan. Tapi bukan kewajiban legal menurut hukum internasional. Kemudian kita kasih bantuan. Namun Indonesia kan nggak punya kapasitas, ya, nggak punya cukup uang, nggak punya cukup fasilitas infrastruktur. Oleh karena itu, kita dibantu oleh organisasi internasional yang namanya UNHCR dan IOM, United Nations High Commission for Refugees dan International Organization for Migration. Ya, mereka yang di lapangan yang melakukan tindakan untuk memfasilitasi datangnya uh, gelombang pengungsi Rohingya. Oke, nah mereka ditampung di tempat sementara. Ya, nah masalahnya adalah uh, terhadap keamanan kita, tentu saja orang asing masuk. Ya, orang asing masuk membawa
kebiasaannya sendiri, berinteraksi dengan warga lokal, kadang-kadang nggak cocok, sehingga terjadi percekcokan, berantem, pengaruh terhadap keamanan nasional kita. Oke, pengaruh terhadap keamanan nasional kita, lama-lama dengan makin banyaknya gelombang pengungsi masuk, warga lokal merasa kebaikan mereka ini tidak dihargai, sehingga mereka menolak. Ya, seperti teman-teman tahu mungkin di media ada penolakan dari warga lokal. Dalam artian ini berarti ketibaan pengungsi Rohingya itu telah mempengaruhi stabilitas atau keamanan dari daerah dan keamanan nasional. Pemerintah gimana untuk menghadapi hal ini? Ya, pemerintah tentu saja ingin memberikan pengertian bahwa kepada warga lokal bahwa kita memberikan perhatian bantuan kemanusiaan itu kepada mereka untuk mereka dapat tinggal sementara, ya tidak untuk selamanya. Ini yang kita selalu tekankan. Dan kepada pengungsi Rohingya juga ditekankan untuk behave, gitu ya, tidak memprovokasi, tidak mengacaukan budaya setempat atau stabilitas setempat. Kita bekerjasama dengan organisasi internasional UNHCR dan IOM untuk mengatasi dampak sosial, dampak keamanan bagi dengan keberadaan Rohingya. Di lain pihak, Indonesia juga perlu melakukan pencegahan. Bagaimana mereka supaya tidak melakukan perjalanan laut tersebut. Ya, tentu saja ini berarti kerjasama internasional yang bisa dilakukan dengan Bangladesh melalui dukungan negara-negara atau organisasi internasional. Silakan. Baik Kak Caka, terima kasih banyak untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Dalam isu ini yang telah menjadi perhatian dalam kerangka diplomasi multilateral dari Indonesia, mungkin apakah ada upaya konkret lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara tetangga mungkin seperti Malaysia atau mungkin negara-negara tetangga yang lain ataupun mungkin dengan lembaga internasional lainnya untuk mengatasi implikasi dari keamanan tersebut? Oke, mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, gini untuk keamanan nasional tentu saja penegakan hukum melalui aparat penegak hukum di tingkat nasional, ya. Polisi, TNI kita dorong untuk terus melakukan penegakan hukum terutama kepada sindikat, ya. Polisi, ya, TNI juga kita dorong untuk melakukan patroli di perbatasan, ya, di patroli perbatasan kita untuk apa namanya memastikan perbatasan kita itu aman. Oke, di tingkat regional tadi saya sebutkan Bali Proses. Bali Proses nama lengkapnya Bali Proses for to combat people smuggling, trafficking in person, and other related transnational crimes. Ini merupakan suatu kerjasama internasional, regional, yang tidak resmi, bersifat apa namanya voluntary, non-binding, yang diinisiasi oleh Indonesia dan Australia, di mana Bangladesh, Myanmar, Malaysia, Thailand menjadi anggotanya. Di sini kita berupaya agar ada pemahaman pentingnya upaya pencegahan, pentingnya penanganan isu Rohingya secara komprehensif. Jadi supaya burden kita tidak hanya kita sendiri yang menanggung. Ya, negara-negara internasional, organisasi internasional mempunyai kewajiban juga untuk sharing the burden, ya, burden sharing. Ya, dalam artian menanggung apa namanya selama mereka di Indonesia, kemudian mencegah mereka keluar dari Cox's Bazar dan memberantas sindikat. Karena sindikat ini bersifat transnasional. Dan melalui juga capacity building, peningkatan kapasitas. Jadi supaya petugas kita tahu apa yang harus dilakukan untuk mencegah, untuk memerangi sindikat, untuk melindungi Rohingya. Oke. Kemudian di tingkat internasional kita selalu tadi kita dorong burden sharing, ya. Kita tahu negara-negara maju adalah tempat akhir dari tujuan, ya, dan mereka mempunyai kapasitas resources yang lebih. Kita dorong mereka do more, ya, mereka take more responsibility. Ketika Rohingya minta suaka sebagai refugee, tolong di resettle karena resettlement di third country itu yang hanya bisa melakukan negara-negara maju, ya. Jadi negara maju kita dorong juga agar membuka pintu yang lebih lebar terhadap Rohingya. Indonesia sudah membuka pintu, negara-negara kawasan sudah membuka pintu, Bangladesh apalagi sudah sedemikian banyak orang Rohingya di sana. Tapi negara-negara maju please buka pintu juga dong untuk Rohingya. Ya, itu yang selalu kita dorong, burden sharing, ya, untuk masalah ini. Itu yang demikian yang kita lakukan. Di Jenewa sedang berlangsung Global Refugee Forum. Ibu Menlu sedang berada di sana dan Ibu Menlu juga menyerukan akan hal ini, akan pentingnya prinsip burden sharing. Ya, bukan burden shifting, bukan Indonesia atau negara-negara kawasan yang disuruh nerima, sementara mereka nggak mau terima, itu nggak fair. Ya, karena negara tujuan untuk resettlement adalah bisa negara maju, tolong negara maju juga membuka pintu bagi Rohingya agar bisa resettle di sana. Itu yang kita lakukan, Mbak Rara. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Aku mau follow up question aja. Jadi belum lama ini kan terbit berita dari Kementerian Luar Negeri melalui juru bicaranya Bapak Lalu Muhammad Iqbal. Nah, menyatakan bahwa dugaan bahwa para pengungsi ini dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan serta perdagangan manusia untuk kepentingan finansial seperti yang mungkin Bapak tadi sudah sempat sampaikan juga. Nah, bagaimana Kementerian Luar Negeri dapat sampai pada dugaan tersebut dan kira-kira ada tindakan yang sedang dilakukan nggak Pak sampai saat ini mengenai fakta ini? Terima kasih. Yang pertama tindakan diambil oleh aparat penegak hukum, ya, karena mereka yang mempunyai wewenang untuk bertindak, ya, melakukan penindakan secara hukum. Oke, jadi kepada diselidikilah tuh sindikatnya, kalau ada orangnya ditangkap, dan kalau nggak salah udah berapa orang yang ditangkap ya, at least dimintai keterangan. Oke, disita barang buktinya. Ya, kenapa kita sampai pada dugaan tersebut? Karena ada barang buktinya, Mas. Ya, di kapal tersebut ada GPS. Ya, kalau nggak ada GPS mana tahu ini mengarah ke sini.
ya. Kemudian terorganisasi, Mas. Dari pemeriksaan Rohingya, mereka tuh bayar kepada seseorang untuk dapat sampai ke sini, ya. Bayar ke siapa? Ke sindikat. Jadi bukti-bukti tersebut ada, ya. Dan sindikat itu sangat lukratif. Banyak mereka dibayarnya. Orang Rohingya dapat duit dari mana? Ya pinjem-pinjem dengan keluarganya, dengan sanak saudaranya di Cox Bazar situ, ya, atau menjual barang-barangnya yang mereka punya atau melakukan apalah tindakan ekonomi yang kecil-kecilan. Dari situ mereka punya duit, dibayarkan, dan terjadilah perjalanan itu yang ilegal itu, ya. Itu. Jadi kita punya bukti. Kenapa kita dapat sampai kesimpulan itu? Kita ada bukti-buktinya, dan juga yang dilakukan adalah ya untuk aparat penegak hukum melakukan penindakan terhadap hal tersebut. Itu, Mas. Baik, siap, terima kasih Pak. Jadi memang buktinya telah ada dan nyata, bahkan sampai ke GPS, dan juga hal tersebut sudah berhasil diidentifikasi dari Kementerian Luar Negeri ya Pak ya? Itu yang dari polisi di lapangan kita tahu, dan itu makanya kita tahu bahwa look, ini sindikat dan harus diperangi, dan harus kita Kemlu juga mempunyai kewajiban untuk melakukan kerjasama internasional untuk memberantas sindikat tersebut. Baik, siap, terima kasih Pak atas jawabannya. Melalui ASEAN, ya, melalui ASEAN misalnya, berbagai upaya telah dilakukan Indonesia agar Myanmar itu menyelesaikan masalah Rohingya, mendesak Myanmar agar mau mengakui Rohingya sebagai warga negaranya dan menerima kembali, ya. Dan saat ini tentu saja Mas tahu keadaan di Myanmar tidak begitu baik, ya. Ada rezim militer yang berkuasa di sana. Di ASEAN mungkin Mas tahu ada 5 point konsensus, ya, yang intinya agar situasi Myanmar membaik, demokrasi pulih di Myanmar, yang kita harapkan berkontribusi terhadap penyelesaian masalah Rohingya, ya. Ada Office of the Special Envoy dari ASEAN mengenai Myanmar, yaitu ada pada saat ketuaan Indonesia di ASEAN. Oke, dan ASEAN telah melakukan berbagai hal untuk membuat situasi yang kondusif agar di Rakhine State itu siap untuk menerima kembali pengungsi Rohingya dari Bangladesh maupun dari negara lain. Ya, misalkan melalui needs assessment. Baik Pak, izin lanjutkan. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa terjadi perseteruan antara pemerintah Indonesia dan UNHCR sehingga seluruh masyarakat atau publik saat ini di negara kita tuh mempertanyakan bagaimana sikap yang bijak dalam menangani pengungsi Rohingya yang terus datang di Indonesia. Kita dialog, kita debat, bukan berarti kita berseteru, ya. Pada prinsipnya kan Indonesia dibantu oleh UNHCR, ya. Kita sebagai satu negara, kita punya prinsip yang tadi, ya, kita memberikan bantuan kemanusiaan, dan UNHCR itu sesuai dengan mandatnya, mereka membantu pemerintah untuk meringankan beban pemerintah menangani isu pengungsi Myanmar yang sudah ada di Indonesia, gitu. Jadi pertama, tidak ada perseteruan antara Indonesia, antara pemerintah Indonesia dan UNHCR. Oke. UNHCR harus bekerja berdasarkan kebijakan pemerintah Indonesia. Oke, mereka nggak bisa seenaknya sendiri, ya. Mereka bekerja berdasarkan kebijakan pemerintah Indonesia. Ketika pemerintah Indonesia membolehkan, silakan. Ketika pemerintah Indonesia melarang, ya jangan dilanggar, gitu dong. Ya, itu prinsip dari kerja organisasi internasional apapun di Indonesia, yaitu mendukung kebijakan negara, kebijakan pemerintah. Nah, di lapangan tentu saja tidak seindah yang dibayangkan, ya. Karena apa? Ya tadi banyak faktor yang bermain di lapangan, itu kan kompleks, ya. Kalau rekan-rekan sekalian di lapangan, antara satu orang dengan lain orang aja bisa berbeda pendapat. Pengungsi ditampung di tempat X, oh jangan, menurut yang lain di tempat Y, atau di tempat A, atau di tempat B. Biasa itu, ya. Ketika sudah diputuskan, ya mari kita laksanakan, ya. Ketika belum diputuskan, tentu saja diskusi boleh terjadi, ya. Baiknya di sini, terus baiknya yang dikasih itu pakaian dulu atau makanan dulu, pilihan, ya. Atau yang dikasih itu tempat berteduh dulu, itu pilihan, itu biasa, ya. Tapi kita sudah disepakati, oke, sekarang yang paling dibutuhkan pengungsi adalah makanan, mari kita salurkan makanannya. Sudah sepakati, dilaksanakan bareng-bareng. Itu, ya Mas ya. Oke Pak, terima kasih Pak jawabannya. Jadi membuka sudut pandang baru, dan karena hal ini juga masih info yang akan beredar di masyarakat. Saya harap teman-teman memiliki perspektif yang sama mengenai hal ini dan bisa turut memikirkan solusi yang kreatif terhadap hal ini dalam koridor-koridor yang tadi telah saya sampaikan. Tentu saja pandangan atau ide dari teman-teman ini akan menjadi masukan yang berharga bagi kami di Kementerian Luar Negeri. Demikian closing statement dari saya.